Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang saya muliakan, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua selalu diberikan limpahan karunia-Nya. Wabil khusus hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat kemampuan dan kemauan untuk hadir di majelis taklim pada sore hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Beliau yang telah mengeluarkan manusia dari zaman gelapnya jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya hidayah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita sesuai dengan bidang yang diberikan kepada saya, yaitu tentang fikih. Materi yang lalu tentang toharoh ini sudah sampai pada bab mandi ya, waktu itu ya, mandi ya, wudu ya, wudu. Nah, ini kita coba lanjutkan lagi materi itu. Setelah kita membahas tentang wudu, maka selanjutnya adalah tentang air ini dalam fikih dijelaskan ada beberapa macam. Yang pertama ada al-ma'u qalilun wa katsirun. Ada air yang qalil, ya, qalil itu sedikit, wa katsirun ya, banyak. Maksudnya apa? Fal qalilu, nah, air yang sedikit adalah madunal qullataini. Air yang kurang dari 2 kulah. Ya, 2 kulah itu berapa ya? Kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih 60 kubik ya, 60 kubik. Apa segini itu tingginya tuh. Nah, itu apa? Kalau bak tinggi itu sudah 2 kulah. Nah, kemudian wal kathiru, air yang banyak itu kullata. Jadi kalau air sedikit itu yang kurang dari 2 kulah, kalau yang banyak itu adalah 2 kulah atau lebih. Jadi kalau satu tempatnya itu udah lebih itu. Nah, lebih ya. Wal qalilu, kalau sedikit air itu ya tanajjas biwuqu'in najasah fihi. Kalau kurang dari 2 kulah, maka itu kalau kemasukan najis dia berubah ya, menjadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun itu tidak merubah ya, tidak merubah baunya, rasanya atau warnanya. Kalau sedikit air itu ya kurang dari 2 kulah, masukkan najis, misalnya ada anak kencing di situ, ya walaupun sedikit kencingnya, 1 sendok, tidak merubah itu sudah najis berarti. Wal ma'ul katsir, kalau air itu banyak, la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalau banyak, ini cara mengukurnya gampang ya. Kalau banyak ya, itu tidak ternajiskan oleh apapun kecuali kalau berubah rasanya, warnanya atau baunya. Jadi kalau ibu-ibu punya bak besar gini di rumah itu, ada teh cicak masuk, hanya 1 teh cicak masih suci itu, tidak ngaruh, karena lebih dari 2 kulah. Nah, kalau hanya 1 ember kecil segini, lalu ada kucing kencing di situ, ya najis itu, jangan dipakai lagi. Berubah bau atau tidak, ada kencing masuk, ya buang aja. Nah, atau seember mana ya, itu yang biru saya kan ya, pot biru itu, pokoknya belum sampai 2 kulah. Nah, kalau punya polah ya, punya kolam, kolam, jauh namanya polah itu kan, kolam yang luas, yang besar, maka itu kalaupun ada kena najis sedikit, asal tidak merubah ya, baunya masih bau air, bukan bau kencing gitu kan, warnanya tidak berubah ya kan, kemudian rasanya juga masih rasa air bukan rasa kencing, itu berarti belum najis ya, masih suci.
suci dan mensucikan. Nah. Kemudian pasal berikutnya ini tentang apa-apa yang mewajibkan orang untuk mandi. Nah, sudah bisa mandi wajib Bu ya? Yang belum bisa siapa? Yang belum bisa mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi yang kita lakukan karena kita kalau perempuan habis haid, sudah selesai haid wajib mandi. Atau selesai melahirkan ya. Nah, sudah selesai nifasnya, sudah berhenti nifas. Nah, atau karena kalau suami istri berhubungan ya, seksual, atau habis mimpi ya, mimpinya luar biasa, air mani, kalau laki-laki, perempuan juga bisa keluar, itu junub namanya. Nah, apa yang mewajibkan mandi ini? Satu yang mewajibkan mandi adalah ilajul hasafah fil farji. Ini yang sudah berumah tangga sudah tahu ini, memasukkan kepala itu ke dalam farji, ke dalam punya perempuan sama istri. Itu kalau sudah masuk kepalanya, mungkin terus terang aja ini kan juga ilmu kan, sudah wajib mandi. Wa ilam yanzil, meskipun tidak keluar apa air, sudah masuk maka sudah wajib mandi. Nah, dalilnya mana? Idal taqal hitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau sudah bertemu dua buah khitan, punya laki dan perempuan, maka sudah wajib mandi. Nah, hebatnya Islam kan gitu kan, gitu aja mandi itu kan, ada suruh mandi. Yang kedua, khurujul mani ya. Keluar mani itu sperma itu, maka dia wajib mandi. Keluar dengan cara apapun, apakah sebabnya itu berhubungan atau mimpi atau sengaja dikeluarkan. Nah, keluar mani sperma itu wajib mandi, apapun sebabnya. Apakah sengaja dikeluarkan, bahasanya itu onani, atau karena menghayal, atau karena apa ya, menonton sesuatu yang nggak boleh sebenarnya, atau karena berhubungan. Pokoknya apapun sebabnya, kalau keluar air ini maka wajib mandi. Nah, ini air ini khusus, ada 3 macam air, laki-laki itu juga perempuan. Pertama namanya maniun, itu kita udah tahu yang udah bentuknya itu. Yang kedua namanya madhi, yang ketiga wadi. Nah, madhi itu airnya kalau keluar itu tidak wajib mandi, tapi harus dicuci. Nah, ini madhi dan wadi ya, madhi dan wadi. Bentuknya kayak apa? Ya, kalau ibu-ibu lihat nagasari udah basi, itu ada airnya kan yang lengket ya. Nah, itulah namanya madhi. Air kalau seperti itu keluar dari kemaluan, itu dia najis, tapi tidak wajib mandi. Nah, ini ada yang sering keluar, ada yang enggak. Sayyidina Ali itu sahabat Nabi dan menantu beliau itu, kuntu rajulan madzaan. Ya Rasul, aku ini laki-laki yang sering keluar madhi ini. Nah, Nabi nyuruh cuci, nah, basuh sampai bersih. Artinya dia tidak wajib mandi. Nah, ini biasanya keluarnya kapan? Keluarnya mengiringi sperma. Sperma keluar itu pun keluar. Biasanya nyusul atau awal malahan. Atau karena tadi menghayal sampai apa ya? Hayalannya melayang-layang, tapi tidak keluar sperma, hanya keluar air, tak tahu sudah basah. Dipegang kok lengket kayak nagasari basi itu. Ah, itu berarti najis. Namanya madhi. Yang kedua wadi, ini ibu biasanya namanya keputihan, wadi. Dia agak keruh, putih agak keruh. Itu namanya wadi. Ini juga najis tapi tidak wajib mandi. Kalau mandi itu suci, tapi wajib mandi untuk mandi. Ya, dibedakan itu. Jadi kalau mani itu keluar itu wajib mandi, tapi dia tidak najis. Kalau madhi, yang kayak nagasari itu, ya, itu najis tapi tidak wajib mandi. Wadi yang kayak kita keputihan kalau ibu-ibu itu maka itu najis ya. Yang dua ini tidak wajib mandi, kalau hanya dibasuh aja. Wadi keluar biasanya karena kedinginan atau ketakutan atau karena penyakit sehingga keluar itu. Nah, maka yang kedua sebab
yang membuat orang mandi ini adalah keluar mani. Yang ketiga, wal haidu, keluar darah haid, datang bulan. Keluar darah haid ini maka setelah bersih, ya, setelah berhenti dia wajib mandi. Nah, jangan buru-buru mandi kalau belum yakin bersih. Supaya yakin, ibu ambil kapas. Ini resep dari istri Nabi Aisyah, ambil kapas, coletkan ke dalam. Kalau masih ada flek kuningnya itu berarti belum bersih. Kalau udah bersih maka baru silakan mandi. Nah, jadi jangan terburu-buru mandi. Wah, udah nggak ada lagi nih. Belum tentu, dalam itu masih ada. Nah, tunggu sampai bersih baru mandi wajib namanya. Terus 9 tahun tuh paling cepat udah. Ada yang udah 19 tahun belum haid, ini kelainan hormon biasanya. Kalau begitu 15 tahun patokannya udah harus dianggap dewasa, 15 tahun. Tapi kalau 10 tahun udah haid maka dia sudah dihitung dari itu. Kemudian keluar darah nifas, ya. Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, biasanya ini berapa ya? Tidak ada patokan yang pasti, tapi tergantung orangnya. Hanya ulama memberi patokan maksimal 40 hari. Nah, darah setelah melahirkan. Meskipun pakai cesar melahirkannya, ya darah juga kan. Nah, maka setelah berhenti silakan mandi wajib. Ini kemudian melahirkan, wiladah. Ini dalam mazhab Syafi'i ada istilah melahirkan. Ya, ini saya mungkin tidak mengikuti ini, tapi kita mengatakan wiladah, melahirkan. Hanya pintu melahirkan, ya mandi. Nah, mandi. Nah, ini wajib dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau kembar anaknya 2, keluar pertama mandi, keluar lagi mandi lagi. Ini repot juga kalau itu. Tapi inilah ya. Oke, kita ini begitu. Kemudian yang keenam, meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia kalau dia muslim wajib dimandikan. Ya, dimandikan, dikafani, sholatkan, kemudian dikuburkan. Nah, wajib hukumnya. Kecuali kalau tidak mungkin dimandikan, nanti ada cara tertentu. Misalnya badannya udah hancur, dimandikan makin hancur nanti. Nah, itu cukup kita tayamumkan. Atau korban gempa kayak tsunami kayak itu kan mati semua dalam satu waktu. Udah berapa hari udah membusuk, nah, maka di situ dianggap mati syahid ya, tidak perlu dimandikan. Nah, apa yang menjadi fardu orang mandi yang wajib dilakukan ketika mandi? Hanya 2 yang wajib, yang lain tidak wajib. 1, niat. Nah, aku niat untuk mandi, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nawaitu ghuslal liraf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Dah, gitu aja niatnya. Ya. Yang kedua, takmimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Nah, jadi dengan sempurna ya, guyur semuanya. Niat paling penting. Nah, nanti caranya ya, yang lengkap memang tidak hanya 2 ini. Setelah niat maka cuci tangan dulu. Barunya cuci. Nah, udah dicuci, baru basuh kemaluan sampai bersih. Nah, udah tuh cuci lagi tangan ini, tangan kiri tadi untuk basuh itu, cuci lagi pakai sabun atau pakai debu kalau nggak ada sabun. Nah, enggak pun ya, yang penting bersih lah. Nah, barulah mulai wudhu. Wudhu seperti mau sholat itu. Nah, wudhu. Jadi muka basuh ya biasa, yang lain ya tangan, kepala, cuman kakinya jangan dibasuh dulu, nanti terakhir. Kakinya terakhir. Baru diguyurkan seluruh air ke kepala, mulai kanan dulu, ya, baru kiri. Nah, sudah semuanya, ya silakan. Mau gosok-gosok pakai sabun atau enggak, yang penting sudah merata semua. Nah, kalau rambutnya mungkin panjang, ya tebal, ya itu perlu disiram sampai ke dalam. Walaupun Aisyah mengatakan cukup kalau hanya dituang di luar, taruh di sanggul itu. Tapi kalau mau dibersihkan sampai bersih ya dibuka ikatannya, disiram itu. Nah, tapi Aisyah itu memprotes ya. Wajibnya ndak harus gitu, tapi supaya bersih ya sampaikan ke dalam. Itu beda loh. Mana yang wajib, mana yang enggak. Yang wajib cuma itu aja, niat dan meratakan air udah. Nah, kemudian sudah wudhu, sudah diguyur, ya silakan disabun. Ini dibersihkan, kaki bersihkan, selah-selah jari. Nah, semuanya bersih, dibilas lagi. Nah, barulah kakinya dibasuh kayak basuhan wudhu itu. Nah, baru selesai.
Setelah itu ya, maka tidak usah wudhu lagi, bisa langsung sholat. Tapi kalau ibu-ibu langsung nih langsung biur gitu, tidak lagi pakai urutan wudhu tadi, nanti habis mandi ya wudhu lagi gitu. Nah, gitu. Kalau saya milih ya tadi ya wudhu, nanti terakhir udah selesai langsung sholat, tidak usah lagi wudhu. Karena kita pemborosan kalau wudhu lagi. Nah, kemudian faslun, pasal syarat wudhu, syarat untuk berwudhu ya, itu pertama orang Islam. Nah, jadi ada syaratnya nih ya. Syarat sahnya wudhu pertama Islam. Kalau orang tidak Islam ya tidak ada apa tuh ya perintah untuk wudhu, dan tidak sah, wudhu pun tidak sah. Nah, yang pertama Islam. Kalau orang bukan Islam dia wudhu ya untuk apa kan? Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu cukup umur dan berakal. Artinya dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, ini walaupun belum dewasa dia sudah di atas 7 tahunan lah itu kan ya. Nah, itu tamyiz. Ya, mumayyiz itu sudah cukup umur lah untuk bisa mengerjakan wudhu itu. Kalau masih umur 4 tahun belum bisa wudhu. Ya. Dan suci dari haid dan nifas ya. Kalau sedang haid ya untuk apa wudhu kan? Itu udah hadas besar. Bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, jangan pakai kutek yang bisa menghalangi air. Pakai cat kuku, catnya tebal lagi. Nah, kalau pakai ini yang tidak menghalangi, hanya merubah warna aja, tidak masalah. Kayak cat pemilu itu kan, itu harus standar yang bisa apa? Tidak menghalangi. Kalau cat nutupi kulit ini maka tidak sah wudhunya. Tidak ada sesuatu di salah satu anggota tubuh yang merubah keaslian air. Misalnya badan kita ada nempel kotoran yang nanti bisa merubah apa tuh ya keaslian air. Ada tintanya banyak sehingga kalau kita pakai, kita wudhu malah berubah airnya. Jadi airnya jadi apa ya? Jadi biru semua kena tinta di sini. Maka sebaiknya dibersihkan dulu tintanya baru berwudhu. Dan keenam, mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib. Harus tahu, kalau tidak tahu ya berarti dia belum mumayyiz, belum berakal. Kemudian tidak boleh beriktikad atau meyakini bahwa salah satu dari fardu-fardu wudhu hukumnya sunnah. Nah misalnya tadi niat itu kan wajib, masa dia dikatakan apa sunnah atau dianggap sunnah, itu nggak boleh. Wajib ya kita anggap wajib, kalau sunnah ya sunnah. Kemudian kesucian air wudhu tersebut ya harus suci airnya. Suci itu air hujan suci semuanya, suci dan mensucikan. Air sumur, air laut. Kalau air kelapa jangan. Wudhu pakai air kelapa. Nah, itu suci tapi tidak mensucikan. Air kopi untuk wudhu nggak boleh. Atau apa air tebu. Itu air juga. Nah, jadi harus suci dan mensucikan. Atau air yang kemasukan tepung sampai berubah putih semua, maka itu tidak lagi bisa dikatakan air yang suci dan mensucikan. Dia hanya suci saja karena berubah zatnya ya. Satu ember dimasukkan tepung, walaupun tetap suci tapi tidak boleh untuk bersuci karena sudah berubah warnanya. Tidak bisa dikatakan ini air tapi ini tepung. Masuk waktu sholat yang dikerjakan. Jadi kalau wudhu itu syaratnya dia sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau mau sholat duha ya udah masuk waktu duha. Sholat maghrib itu kan. Itu kalau belum masuk udah sah wudhu dulu lah. Nah, ini yang wudhu untuk beribadah. Tapi kalau wudhu apa itu yang menjadi amalan para ulama itu mereka menjaga jangan sampai batal wudhunya, wudhu terus enggak masalah. Sekarang wudhu nanti batal wudhu lagi. Itu bukan wudhu yang wajib untuk mengerjakan sholat, tapi hanya untuk menjaga kesucian aja. Terus menerus ya, artinya ini kalau orang yang apa itu daimul hadas, yang berhadas terus, misalnya kentut terus atau mungkin kencing terus ya, itu disyaratkan wudhunya itu ya apa ini yang masuk waktu sholat yang dikerjakan ini khusus bagi orang yang ini. Kalau kita sehat biasa ya kapanpun boleh wudhu tadi. Nah, tapi orang yang punya penyakit terus batal terus, kan ada orang kencingnya dol, ya los remnya kan, kencing terus. Namanya salatul baul, kencing berkepanjangan, tidak berhenti.
Misalnya karena kecelakaan, dia harus pakai kantong. Saya punya keluarga udah meninggal, itu karena jatuh dari pohon kelapa, sampai kencingnya keluar terus, seumur hidup itu. Hanya ya pakai kantong, ya, kemaluannya pakai kantong. Nah, kalau orang kayak gini, maka wudhunya nunggu masuk waktu baru wudhu, supaya ndak apa ya, iya masa habis wudhu batal lagi. Ya. Kemudian terus menerus, artinya kalau terpaksa gitu ya, kencingnya keluar terus ya, jangan sampai ada selang yang kira-kira baru basuh ini, itu segera basuh yang lain, malah ndak sah itu. Jadi namanya mualah terus menerus, yaitu jangan nunggu kering anggota sebelumnya yang dibasuh, baru basuh lagi, jangan. Terus kerjakan, jangan pakai jeda. Satu lagi, baru nanti kita bahas kitab siam. Apa yang membatalkan wudhu? Nah, yang membatalkan wudhu apabila keluar sesuatu dari salah satu dari dua alat kelamin, kubul dan dubur. Kubul itu depan, kemaluan depan. Nah, keluar salah satu dari itu, keluar sesuatu dari salah satu, depan atau belakang, itu batal. Misalnya keluar angin dan lainnya, keluar air mani, keluar ulat gimana ya batal. Pokoknya kalau keluar sesuatu dari dua lubang, lubang depan itu kemaluan, belakang dubur. Nah, keluar sesuatu dari dua jalan itu, maka batal wudhunya. Atau ada pakunya keluar atau apalah ya. Nah, angin, air, kotoran, apapun yang keluar dari situ, maka batal. Yang kedua, hilang akal, seperti tidur dan lain-lain, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang mantap dengan merapatkan duduknya ke tanah. Kayak gini nih, tidur gini, tidak masalah. Kalau tidurnya baring, nah, atau apa ya, ya setengah baring gini, nah, itu maka dia kalau sampai tidur batal wudhunya. Kalau begini, biarpun tertidur, tidak batal. Kenapa? Lubang bawah terjaga dari keluarnya angin. Nah, itu sebabnya. Sehingga tidur yang keadaan duduknya apa itu ya, mantap dengan merapatkan duduknya ke tanah, nah kayak gini ini, maka itu tidak batalkan wudhu. Meskipun tidur, nah, hilang akalnya. Kalau apa ya, sambil gini tidurnya, ini. Atau yang tidak akan bisa terjaga kalau dia kentut, maka batal. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Nah, ini batal. Mazhab Syafi'i seperti itu. Mazhab Hanafi tidak membatalkan. Kalau anak, Pak? Ya, Anak? di sini yang bukan mahram. Ini kan misalnya saya udah wudhu mau sholat, tapi anak saya mau pergi sama Laki-laki kan? Iya. Ya, enggak batal. Kan mahram itu. Mahram apa? Mahram itu yang haram untuk dinikahi. Anak dengan ibu tidak boleh, anak dengan orang tua ya pokoknya ya. Mau ayah dengan anak atau ibu, itu tidak boleh menikah, haram menikah, maka itu namanya mahram. Nah, tidak masalah. Ini kan bersentuhan antara kulit laki perempuan ya, dewasa yang bukan mahram. Yang bukan. Saya dengan ibu kan bukan mahram. Nah, ini dengan orang lain atau mungkin tetangga. Nah, mahram itu ya, sepupu tidak boleh, dia bukan mahram karena boleh menikah. Jadi mahram itu hubungan yang menghalangi untuk menikah. Ibu ke atas sampai nenek, mahram itu sampai cucu nanti itu haram untuk menikah. Saudara kita kandung, nah, saudara kandung atau anak tiri tetapi sudah bergaul dengan mamanya, maka itu sudah menjadi mahramnya. Nah, jadi itu namanya mahram dalam menikah. Kalau anak berarti tidak batalkan wudhu. Suami itu mahram, bukan mahram itu, bukan mahram. Karena suami kan nyatanya menikah dengan ibu-ibu, maka itu bukan mahram. Artinya apa tuh, bukan orang yang haram untuk menikah, malah boleh menikah, maka jadi suaminya. Nah, jadi suami itu bukan mahram. Ya? Ya batal kalau ikut ini, batal. Iya. Karena suami dulunya kan bukan mahram kan. Sekarang jadi suami ibu, maka dia bukan mahram. Kalau mahram artinya ibu tidak boleh menikah dengan dia, berarti harus pisah. Itu mahram. Nah.
Kemudian menyentuh kemaluan atau menyentuh bundaran dubur dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Ini fikih gini Bu, jadi kadang-kadang ada yang agak tabu dibahas, ya mau tak mau dibahas. Maka istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu mereka tidak malu-malu. Hal-hal yang sensitif soal hubungan suami istri pun dibahas tidak malu. Kemaluan atau menyentuh bundaran dubur dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Kalau dengan ini tidak masalah. Atau pakai alas. Maka kadang-kadang agak lucu ya, nyeboi anak itu kalau pakai ini tidak batal bunyinya. Kalau pakai ini batal. Itu pakai ini biar tidak batal, pakai punggung ini. Nah, yang kiri tapi ya. Tapi lain rasanya ini kan. Nah, maka ya kalau udah butuh ya jangan nyeboi. Jadi menyentuh kemaluan atau menyentuh bundaran dubur dengan telapak tangan atau telapak jari. Nah, ini juga nanti ada beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan mazhab Hambali tidak membatalkan menyentuh kemaluan, tidak batal. Karena itu daging biasa seperti daging yang lain. Kayak menyentuh hidung juga tidak apa-apa. Tapi menurut Syafi'i mengatakan menyentuh kemaluan batal. Sedangkan lebih Bu, kalau nggak ada perlunya jangan nyentuh-nyentuh lah. Untuk apa juga kan? Ngapain megang-megang ya? Makanya Bu kalau bangun tidur wudu jangan langsung masukkan air ke bak. Kalau pakai bak wudunya kan, cuci dulu tangannya. Ya. Kenapa? Fa inna ahdakum la yadri aina batat yadu. Sebab salah satu dari kamu tidak tahu semalam kemana tangannya. Pas tidur mungkin megang-megang itu. Wah, maka sebelum masukkan ke air, cuci dulu di luar bak gitu kan. Ini rincinya pikir di situ. Cukup. Baik, demikian. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Tadi banyak kelirunya tadi mungkin ya. Nah, kemudian mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.